pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini saya akan sharing tentang apa itu bonsai tropis. Kemudian kenapa kok harus bonsai tropis? Arti dari tanaman yang ditanam di dalam pot ini apa? Bonsai Indonesia, Pegawan Bonsai Tropis Bapak Rudi Julianto. Pada beliau dipersilakan. Ya, teman-teman semua. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah kiranya mau memberikan ruang kepada kita semua ya, untuk pada hari ini kita bisa bertemu di Grace Mall Gresik dalam rangka PAMNAS PPPI Gresik di Grace Mall ini. Oke teman-teman, perkenalkan saya Rudi Julianto. Antusias teman-teman banyak sekali pada pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini saya akan sharing tentang apa itu bonsai tropis. Kemudian kenapa kok harus bonsai tropis? Nanti saya harapkan ini adalah diskusi interaktif ya. Jadi saya akan bercerita atau sharing, teman-teman mungkin langsung memberikan tanggapan berupa pertanyaan gitu ya. Siap. Bisa tercipta atau di mana manusia mulai pertama mengenal bonsai. Bonsai sudah dikenal sejak kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Diawali dengan adanya sebuah keinginan seorang kaisar di Cina. Nah, si kaisar ini menginginkan melihat pemandangan, tetapi dia tanpa meninggalkan istana. Ya, jadi dia kepingin melihat pemandangan tanpa meninggalkan istana. Kemudian para penggawa istana berbondong-bondong membawa apapun yang ada di alam, termasuk pohon-pohonan, batu-batuan, ditaruh di halaman agar si kaisar bisa melihat keindahan alam lewat pohon-pohon yang dibawa ke istana. Sampai tempatnya penuh, para penggawa istana tidak kurang akal, mereka mulai membuat miniatur, ya, membuat pohon-pohon yang kecil supaya tidak makan tempat. Nah, disinilah awal dari terciptanya sebuah seni membuat miniatur alam atau membuat miniatur pohon. Ya, tentunya kemudian ini berkembang di kalangan istana, sangat eksklusif, hanya para pujangga, para seniman, para kalangan istana saja yang melakukan hal ini. Ya, tentunya seni ini berkembang sangat pesat karena memang sebuah seni yang mungkin dianggap mempunyai nilai dan proses yang tinggi sampai akhirnya meluas ke seluruh daratan Cina. Nah, inilah awalnya seni membuat miniatur ini, kemudian disebut dengan nama pencing. Udah tahu semua ya pencing ya. Ya, ini adalah seni membuat miniatur pohon yang diusung dari teman-teman di negara Cina. Dalam perkembangannya pencing mengalami perpecahan sampai 9 aliran. Nah, saya nggak hafal semua itu. Ada yang membuat pemandangan gunung dan sungai, ada yang membuat pemandangan dataran saja, bahkan ada yang membuat satu pohon saja di dalam pot seperti itu. Artinya karena memang ini seni yang sangat digemari, kemudian bisa menimbulkan aliran-aliran.
Ya, sampai kemudian 500 kemudian setelah seni ini berkembang dengan bagus di negara Cina, orang Jepang datang ke Cina. Orang Jepang melihat adanya seni ini, kemudian mereka merasa, oh ini baik, kita adopsi, bawa pulang ke negara Jepang. Sampai di negara Jepang dikembangkan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah bonsai. Jadi orang Jepang ternyata lebih suka atau lebih mengutamakan membuat miniatur pohonnya. Kalau di Cina mereka membuat miniatur pohon sekaligus pemandangannya. Jadi gunungnya dibuat kecil, pohonnya kemudian hidup di bawah gunung atau di atas gunung dan lain-lain. Kalau di Jepang tidak memperdulikan itu, mereka membuat miniatur pohonnya yang mereka sebut bonsai. Bon itu pot, sai itu tanaman. Jadi tanaman yang ditanam di dalam pot. Konsepnya adalah itu. Kalau penjing itu pot, jing itu pemandangan. Jadi pemandangan di dalam pot. Nah ini yang saya ingin tekankan adalah ketika orang Jepang itu meniru seni ini, maka hasilnya tidak persis sama dengan apa yang dilakukan di Cina. Di Jepang berbeda. Konsep pencapaian keindahan seni penjing dan seni bonsai sangat berbeda. Rupanya, wujudnya juga berbeda. Nah, ini yang saya pikirkan teman-teman. Artinya ketika Indonesia harus berkesenian ini atau melakukan kesenian ini, apakah kita bisa meniru negara lain yang sudah eksis? Perlu diketahui bahwa di dunia ini genre bonsai, genre seni ini yang sudah eksis cuma ada dua, yaitu satu di Cina, yang satu di Jepang. Belum ada genre baru. Genre maksudnya tahu ya, kalau di musik ada dangdut, ada rock, ada klasik gitu. Ya, kita cuman sekarang ini baru mengetahui genre bonsai itu cuma ada dua, satu yang namanya penjing itu, satu yang namanya bonsai. Keduanya sama, membuat miniatur alam, membuat miniatur, ada yang spesifik pohonnya, ada yang spesifik, ada yang beserta pemandangannya. Nah, bedanya cuma di situ. Tetapi sebenarnya kalau kita teliti, kita dalami, apa sih maksudnya dari membuat bonsai itu? Apa maksudnya dari membuat penjing? Apa tujuan pencapaian keindahannya? Ini semua berbeda. Nah, saya berpikir ketika Jepang niru Cina aja, hasilnya tidak bisa sama dengan Cina. Nah, sebabnya apa? Ada yang tahu Pak, sebabnya apa? Nah, di sini muncul pemikiran saya bahwa ketika Indonesia mulai, sekarang ini baru 50 tahun kita mulai membuat bonsai. Saya berpikir bahwa gak bisa kita juga niru Jepang atau niru Cina, karena ini adalah seni budaya. Seni budaya maksudnya eksistensinya, terciptanya itu sangat terpengaruh oleh apa yang ada di daerah sekitar seni ini tercipta. Jadi di Indonesia kita mempunyai budaya masyarakat yang sosial yang berbeda, kita mempunyai agraris iklim yang berbeda, kita mempunyai spesies-spesies yang berbeda. Sama juga waktu itu Jepang dengan Cina. Jepang mempunyai kultur budaya berbeda dengan orang Cina. Pertumbuhan tanaman lebih lambat daripada di iklim tropis. Nah, ini perbedaan yang sangat nanti menentukan kenapa kok kita berbeda. Ya, tentunya di dalam berkesenian ini kita harus mendefinisikan dulu nih, seni bonsai itu apa sih? Kalau terjemahannya sudah jelas, tanaman yang ditanam di dalam pot. Cuman arti dari tanaman yang ditanam di dalam pot ini apa? Kalau saya boleh nangkep adalah pot ini disimbolkan sebagai dataran yang
mana tempat pohon ini hidup. Jadi kenapa kok pemilihan pot di bonsai itu sangat penting? Karena ini adalah menyimbolkan presentasi dataran di mana si pohon ini hidup. Kalau pohon cascade, potnya biasanya yang dipilih pot tinggi. Nah, ini adalah simbol dari gunung karena pohonnya akan jatuh ke bawah. Kalau potnya datar, ini simbol dari dataran. Ya, karena pohonnya hidup akan digambarkan hidup di dataran. Kalau di tebing, potnya biasanya agak tebal, semi cascade jatuhnya, atau pohonnya miring, bisa diibaratkan, dipresentasikan pohon itu hidup di tebing. Nah, itu sedikit gambaran tentang arti dari pot dan pohonnya ini. Sebenarnya maksudnya demikian. Nah, sekarang kalau kita melihat lagi atau kita mau mendefinisikan lagi dengan detail, kalau saya boleh mendefinisikan bahwa bonsai itu adalah seni membuat miniatur pohon. Saya spesifikkan lagi ya, pohon tua. Saya spesifikkan lagi yang hidup di alam. Saya spesifikkan lagi yang hidup di alam tropis. Jadi kalau digabung, seni bonsai adalah seni membuat miniatur pohon tua yang hidup di alam tropis. Itu khusus definisi saya. Artinya saya sudah tidak berpikir untuk membuat sesuatu di luar definisi saya. Nah, ini sebenarnya sudah membatasi saya. Kalau saya ngomong membuat miniatur pohon, teman-teman tahu miniatur ya? Miniatur itu kita sedang merupa atau meniru sesuatu yang besar, ukurannya dijadikan kecil, betul kan? Nah, ini saya sedang membuat miniatur pohon, pohon tua yang hidup di alam tropis. Tentunya contoh pohon saya ini kira-kira pohon yang bagaimana? Tentunya pohon yang hidup di alam tropis kan. Saya nggak nyontoh pohon ini yang hidup di alam Jepang sana atau di alam subtropis, ya kan? Karena kita tahu semua pola tumbuh dari pohon yang hidup di alam tropis dan di luar di subtropis itu berbeda. Sampai di sini jelas ya. Jadi kenapa kok kita tidak bisa meniru negara lain di dalam pola pikir membuat bonsai? Faktor utama adalah alam kita berbeda, geografis iklim kita berbeda, spesies kita berbeda. Ya. Jadi ketika contohnya berbeda dan kita membatasi diri tidak membuat bonsai yang meniru kehidupan pohon di alam selain tropis, ya tentunya hasilnya akan berbeda. Karena orang sana pun juga kalau misalkan mereka mendefinisikan membuat pohon meniru alam, ya alam yang ditiru kan alam yang di sana. Maka yang namanya pencing itu seninya otentik, tidak bisa ditiru. Kalau kita meniru, hasilnya tidak bisa seperti mereka. Hasilnya pasti alam yang ditiru, gunung-gunungnya itu gunung-gunung yang rupanya ada di sekitar kita. Sama ketika kita harus membuat miniatur pohon, maka pohon contoh kita adalah kehidupan pohon yang di sekitar kita, yaitu kehidupan pohon di alam tropis. Nah, itu kira-kira alasan saya, atau tadi pertanyaan yang kenapa harus membuat bonsai tropis. Itulah garis besar alasannya. Ya, karena kita mempunyai segala macam yang berbeda dengan mereka. Ya, mungkin selama 50 tahun ini banyak teman-teman yang masih niru konsep-konsep pembuatan bonsai Jepang. Tetapi itu tidak masalah, itu adalah pembelajaran. Saya pun dulu juga pernah mempelajari apa itu bonsai Jepang. Saya pernah mempelajari apa itu pencing. Saya tahu bagaimana komponen seni yang digunakan mereka untuk mencapai keindahan, konsepnya apa saya tahu. Di Jepang juga saya tahu. Dulu itu saya berpikir tidak bisa saya meniru mereka. Kita hidup di alam yang berbeda, kita punya spesies yang berbeda, kita punya kehidupan sosial masyarakat yang berbeda pula.